Bab 305, Sienna Merdain, 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Setelah melewati kota perdagangan di Samar, mereka mencapai perbatasan Kiel, di mana Yujin akan berpisah dengan Qian. Pastikan untuk menjelaskan semuanya dengan benar kepada Patriark dan Lady Ancila, Yujin menginstruksikan Qian. Sebelum pergi, mereka belum memberitahu hati singa apapun tentang perang di Samar. Namun, dengan seberapa besar skala pertempuran itu, dan karena mata klan Lionheart tidak sepenuhnya buta, berita tentang perang di hutan hujan seharusnya sudah sampai kepada mereka sekarang. Mata Ancila mungkin akan berputar kembali ke kepalanya dengan samar begitu dia mendengar bahwa itu patriark keluarga berikutnya, putranya yang sangat dia sayangi, telah berada di medan perang yang berbahaya. Jadi Yujin telah meminta agar Qian kembali ke Lionheart sebelum itu bisa terjadi dan memberitahu mereka tentang rampasan dari kemenangan mereka sebelumnya. Bukannya aku dikirim kembali dengan luka-luka, dan aku kembali dengan banyak rampasan, jadi ibu dan patriark seharusnya sangat gembira daripada khawatir, Qian mengejek. Setelah Eward pergi ke Arot dan Yujin diadopsi ke dalam keluarga utama, Ancila telah berubah menjadi ibu yang sangat berhati lembut. Namun, sebelum itu, selama hari-hari ketika hak suksesi Qian dipertaruhkan, Ancila sama sombongnya dengan seorang ibu seperti Tanis. Qian masih memiliki ingatan yang jelas tentang waktu itu, dan bahkan sekarang setelah dia dewasa, tubuhnya masih membeku setiap kali dia membayangkan pemandangan Ancila yang marah. Sejujurnya, Qian masih takut padanya. Jadi meskipun kata-katanya sebelumnya mungkin diucapkan dengan ekspresi tenang, di dalam, Qian masih khawatir Ancila mungkin marah padanya. Jangan takut, Bung, Yujin mendorongnya. Hanya rampasan yang Anda terima dari Ivatar saja bisa melebihi anggaran klan Lionheart selama beberapa tahun ke depan, dan mayat naga kuno adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh seorang kaisar bahkan jika dia menjual seluruh kerajaannya. Itu benar, kata Qian ragu-ragu. Yujin melanjutkan bujukannya, lalu ada hal lain, Anda tahu, terlepas dari semua hal materi. Anda juga telah menerima manfaat yang berbeda, bukan? Lagi pula, bukankah kamu mengatakan kamu akan segera mencapai bintang kelima? Saya yakin Patriark dan Lady Ancila akan lebih bersemangat tentang pencapaian Anda daripada yang lainnya. Itu, masuk akal, kata Qian perlahan saat wajahnya yang kaku rileks di bawah dorongan Yujin. Segera, Qian mengangguk dengan senyum lebar yang dipenuhi dengan keyakinan, kamu bisa mengandalkanku. Aku akan mengurus semuanya sedemikian rupa sehingga tidak ada percikan api dari kami yang meledak tanpa izin akan mendarat padamu. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa pujian yang cukup bahkan bisa membuat beruang menari. Saat Qian berjalan dengan langkah cepat, Yujin menyuruhnya pergi sambil melambaikan tangannya, memikirkan pepatah itu. Yah, itu tidak seperti Yujin telah berbohong tentang apapun. Memang benar bahwa itu Qian telah berkembang pesat selama perang ini, jadi bahkan Ancila tidak bisa terlalu marah jika dia kembali ke rumah sambil membawa banyak jarahan. Setelah melihat Qian, sisa parti melakukan perjalanan melalui gerbang Lungsin yang membawa mereka langsung ke Arot. Setelah itu, kelompok Yujin yang terdiri dari 4 orang secara alami berpisah dengan Lovelian dan Melkit. Kedua Tower Master telah berjanji bahwa mereka tidak akan memberitahu keluarga kerajaan Arot, atau siapapun, tentang pemulihan Sienna sebelumnya. Yujin melihat mereka pergi ketika mereka berdua kembali ke menara masing-masing, lalu dia menuju ke pusat kota Arot bersama dengan Christina. Izinkan aku menanyakan ini padamu untuk berjaga-jaga, Hamel, Anise tiba-tiba angkat bicara, menggunakan mulut Christina. Sambil menyerahkan permen lollipop kepada Rhaenyra, yang berpegangan erat pada tangannya yang lain, Anise menoleh untuk melihat Yujin dan bertanya, ketika kamu pergi untuk pertemuanmu dengan Sienna, aku harap kamu tidak berniat pergi ke sana terlihat seperti itu. Berkat tergesa-gesa dalam perjalanan pulang mereka tiba sehari lebih awal dari 30 hari yang dijanjikan Sienna. Sambil mengamati penampilan Yujin dari ujung kepala sampai ujung kaki, Anise melanjutkan, tidak peduli seperti apa penampilanmu, cewek Sienna itu pasti akan menyambutmu dengan senyum bahagia, tetapi jika memungkinkan, aku lebih suka jika kamu mencoba berdandan sedikit lebih mewah sebelum kamu bertemu dengannya, Hamel. Dan apa yang salah dengan penampilanku saat ini? Yujin memprotes. Aku tidak merasa kekurangan apapun, tidak peduli dari sudut mana kamu melihatku. Hamel, aku sangat sadar bahwa wajahmu jauh lebih tampan daripada di kehidupanmu sebelumnya, tapi itu juga merugikan karena kamu cenderung mengevaluasi dirimu terlalu murah hati. Ah, tapi sekali lagi, kamu seperti itu di kehidupanmu sebelumnya, bukan? Kata Anise, memiringkan alis dengan seringai. Kemudian dia menghela nafas, meskipun sebenarnya, hal yang paling membuat frustrasi tentang argumen yang kita alami ini adalah bahwa itu bahkan aku tidak dapat benar-benar memikirkan tanggapan yang masuk akal untuk membantah kata-kata aroganmu itu. Namun, yang penting saat ini bukanlah suasana hati dan pendapat saya tentang masalah ini, itulah yang akan menjadi Sienna. Anise menyipitkan matanya saat dia mengamati Yujin dari ujung kepala sampai ujung kaki sekali lagi. Sayangnya, itu seperti yang dikatakan Yujin. Meskipun mereka telah bepergian dengan kecepatan cepat selama hampir sebulan, masih tidak ada cacat sedikit pun dalam penampilan Yujin. Jika dia benar-benar harus memilih satu hal, mungkinkah rambut acak-acakan Yujin terlihat agak lusuh. Namun,
Bahkan dengan rambut acak-acakan seperti itu, selama seseorang memiliki wajah tampan, itu akan terlihat seperti gaya liar alih-alih merasa tidak terawat. Pakaiannya, yang telah dibersihkan setiap hari dengan sihir, juga terlihat agak usang, tetapi bukannya terlihat sedikit lusuh, malah tampak vintage. Ahem, Anise mengeluarkan batuk pelan sambil menggelengkan kepalanya. Dengan betapa kerennya Yujin di matanya, dia juga harus terlihat sama di Siena, tetapi karena mereka memiliki kesempatan. Anise ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk reuni mereka, yang berlangsung setelah 300 tahun, yang akan membuat Siena lebih bahagia. Kakak, sebenarnya, ini bukan pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain setelah sekian lama, kan? Christina menunjukkan. Mungkin memang begitu, tapi pertemuan sebelumnya antara Siena dan Hamel selalu kebetulan, ajaib, tiba-tiba, dan tidak biasa. Namun, kali ini, bukankah mereka akhirnya bertemu satu sama lain setelah benar-benar menetapkan tanggal? Anise membantah. Christina ragu-ragu, itu, apa yang Anda katakan adalah, ini berarti, bahwa pertemuan Sir Yujin dan Lady Siena berikutnya akan menjadi dedet. Bahkan jika itu pasti tidak akan menyenangkan seperti kencan yang kita nikmati bersama, Anise meyakinkannya. Menurut penelitianku, Arot tidak memiliki sesuatu seperti festival kembang api yang dijadwalkan besok. Syukurlah itu masalahnya, Christina berkata sambil menghela nafas lega. Pertama-tama, Hamel, mari kita mulai dengan merapikan rambutmu yang berantakan itu. Mungkin terlihat cukup bagus saat ini, tetapi hanya dengan sedikit pemangkasan keseluruhan, itu akan terlihat jauh lebih baik, usul Anise. Yujin tidak diberi hak untuk memveto keputusannya. Dan ketika sampai pada hal-hal seperti ini, Anise disengaja dan teliti seperti biasanya. Anise telah mendekati Melkit untuk meminta bantuan bahkan sebelum mereka tiba di kota, jadi dia memilih salon rambut paling terampil di seluruh Pentagon. Dalam keadaan biasa, tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki salah satu salon ini tanpa reservasi. Tetapi dengan surat pengantar Melkit, Yujin mendapati dirinya berada di salah satu kursi salon tanpa melalui prosedur yang rumit. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya Yujin datang ke tempat seperti ini. Jadi apa yang biasanya dia lakukan untuk merawat rambutnya? Nina merawat rambutnya setiap kali dia berada di perkebunan utama, dan ketika dia belajar di luar negeri di Arot, Yujin baru saja memotongnya sendiri secara sembarangan. Ini, potong di sini. Tapi jangan memotong apapun di sana. Kita harus mempertahankan sedikit perasaan liar itu, perintah Anise. Meskipun Anise sama asingnya dalam hal penataan rambut, dia bersikeras untuk menempel di sisi penata rambut dan terus mengganggu potongan rambut. Meski begitu, seorang pro tetaplah seorang pro. Penata rambut berhasil mengakomodasi semua permintaan Anise tanpa pernah mengungkapkan jejak ketidaksenangan. Setelah rambut Yujin dipotong, alisnya dipangkas, dan bahkan kulit kepala dan wajahnya mendapat perhatian. Esensi kosmetik yang diciptakan melalui kombinasi sihir dan alkimia memberikan cahaya lembut pada kulit Yujin yang sudah jernih secara alami. Melihat penampilan barunya, Anise tanpa sadar mencengkeram dadanya sementara Christina harus menelan kembali seteguknya. Sebelum meninggalkan salon rambut, mereka juga diberi sisir ajaib sekali pakai yang memungkinkan Yujin menciptakan kembali gaya rambutnya saat ini dengan menyisir sisir melalui rambutnya. Tempat berikutnya yang mereka tuju adalah seorang penjahit yang juga direkomendasikan oleh Melkit. Kali ini, Anise dan Christina menyaksikan, mengunyah kuku mereka dalam fokus yang intens, saat Yujin mencoba berbagai pakaian. Setelah dia mencoba beberapa pakaian yang berbeda, Anise dan Christina bersama-sama memutuskan bahwa yang paling cocok dengan Yujin adalah tuxedo yang tampak rapi. Adas manis bersenandung sambil berpikir, dengan tuxedo ini, Anda harus sedikit mengurangi ukuran jubah Anda dan membentuknya kembali agar terlihat seperti mantel, ya, itu dia. Sempurna, ayo pergi dengan itu. Tapi apakah benar-benar ada kebutuhan untuk melangkah sejauh ini? Pada titik tertentu di tengah kekacauan, Yujin kehilangan jejak mengapa mereka melakukan semua ini, tetapi meskipun demikian, dia tidak menolak saran Anise. Ini karena dia tahu betul bahwa itu, pada saat-saat seperti ini, akan lebih mudah bagi pikiran dan tubuhnya untuk diam-diam mengikuti perintahnya. Pada saat mereka menyelesaikan semua persiapan mereka, malam sudah tiba. Ketika mereka tiba di hotel yang telah mereka pesan untuk akomodasi mereka, Anise melirik Yujin tepat ketika dia hendak memasuki kamarnya dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan untuk saat ini? Hadiah apa? Yujin bertanya dengan bingung. Adas manis tersentak, tidak mungkin. Hamel, apa kau benar-benar berniat muncul dengan tangan kosong? Mer juga menimpali, Tuan Yujin, benarkah? Apakah Anda benar-benar akan pergi ke sana tanpa membawa apa-apa? Meskipun kamu memberi Lady Anise kalung sebagai hadiah. Itu karena itu adalah hari ulang tahun Anise, Yujin membela diri dengan lemah. Memang benar bahwa itu adalah hari ulang tahunku pada waktu itu, tetapi pertemuanmu besok akan sama penting dan menariknya bagi Siena seolah-olah itu adalah hari ulang tahunnya, kata Anise. Ya, itu benar, Mer menimpali. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kali ini, bahkan Mer tidak bisa menahan perasaan berterima kasih kepada Anise. Berdiri di sisi Raimira, Mer berhenti makan es krimnya untuk memelototi Yujin. Bagaimana dengan buket? Yujin dengan canggung melamar. Kau harus memikirkannya sendiri,
Hamel, perintah Anise. Lagi pula, kamu memang datang dengan ide untuk memberiku kalungku sendiri. Dia sudah memberinya lebih dari cukup bantuan. Atau setidaknya itulah yang dipikirkan Anise saat dia menuju ke kamarnya. Apa pendapatmu tentang memberinya es krim sebagai hadiah? Raimira, yang telah memasuki kamar Eugene bersama Mer, menyarankan. Seperti yang diharapkan Eugene, Raimira tidak merasa tertekan atau kesal pada Eugene karena kematian Raisakia. Ini karena tidak ada yang seperti kasih sayang kebapaan di antara mereka, dan itu sangat mengejutkan Raimira ketika dia ditelan utuh oleh Raisakia. Raimira dengan riang melanjutkan, es krim itu manis, menyegarkan, dan enak, bukan begitu? Tidak peduli siapa itu, jika mereka menerima banyak es krim sebagai hadiah, mereka pasti akan bahagia. Apakah kamu benar-benar berpikir Lady Sienna adalah gadis kecil yang sederhana sepertimu? Mer mengejek. Raimira membalas, meskipun kamu mengatakan itu, Mer, kaulah yang mencuri dan memakan lebih dari setengah es krim yang awalnya milik nyonya ini. Makanan yang Anda curi dari orang lain selalu terasa lebih enak, Mer mengaku tanpa merasa bersalah. Tidak ada gunanya mendengarkan lebih dekat percakapan antara keduanya. Saat Eugene duduk di kursi, dia merenungkan hadiah seperti apa yang harus dia persiapkan untuk Sienna. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah buket bunga. Dia mengira itu adalah hadiah yang sangat bagus untuk diberikan. Namun, apakah itu benar-benar terlalu sederhana? Kemudian selanjutnya adalah, karena Sienna adalah seorang penyihir. Bagaimana dengan staf? Tapi dia sudah memiliki Akasha, bukan? Ah, Eugene tersentak saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Reaksi pertamanya adalah kemarahan. Sienna baru saja tiba di rumahnya di Arot. Rumah besar itu didirikan di sebuah situs yang dipilih secara pribadi oleh Sienna dan telah dibangun untuk mencerminkan visi ideal Sienna untuk masa depannya. Sejak 200 tahun berlalu, dia berpikir bahwa itu mungkin telah berubah sedikit. Namun, meskipun dia mengharapkan beberapa perubahan, bukankah semuanya berubah terlalu banyak? Hutan yang damai dan tenang telah menjadi alun-alun yang ramai, dan sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari dan dipenuhi bintang-bintang di malam hari telah terisi penuh. Adapun mansion, untungnya, bangunan itu sendiri tetap utuh. Tapi ada apa dengan patung itu? Di tengah Merdane Square, yang dinamai menurut namanya, berdiri patung Sienna memegang tongkat. Ketika Sienna melihat patung ini, seluruh tubuhnya bergidik saat dia meringis. Itu tentu saja penggambaran yang akurat tentang dirinya. Namun, ketika dia memikirkan banyak orang yang datang mencari patungnya setiap hari untuk berdiri dan berdoa di depannya, Sienna merasa malu. Berapa banyak uang yang mereka hasilkan dari menjual gambar saya? Sienna menggerutu. Harga tiket masuk ke Merdane Square dan rumah Sienna terlalu tinggi. Meski begitu, ada arus turis dan peserta ujian yang tak ada habisnya mengikuti ujian rekrutmen publik menara sihir, mengalir masuk, sedemikian rupa sehingga bahkan ada antrean. Apakah mereka benar-benar berpikir aku memilih negara ini untuk meneliti sihir hanya agar mereka bisa menghasilkan uang dariku dan mengisi perbendaharaan mereka sendiri? Sienna menggeram, mengepalkan tinjunya dengan marah sebelum menoleh ke satu sisi. Memfokuskan pandangannya ke pusat ibu kota Pentagon, dia bisa melihat istana kerajaan Abram, yang telah dibangun di tengah danau. Bahkan tanpa menyaksikan semua ini, Sienna telah berpikir untuk mengunjungi mereka cepat atau lambat untuk membahas masalah perlakuan mereka terhadap Mer, tetapi melihat dia akhirnya kembali ke Arot, Sienna merasa bahwa itu tidak akan cukup hanya mengandalkan kata-katanya saja. Tapi dia tidak bisa membiarkan dirinya pergi ke sana dan berkelahi segera, karena sekarang bukan waktu yang tepat. Sienna menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke belakang sekali lagi. Melihat menara jam yang didirikan di dekatnya, waktu sudah lewat pukul 11.30. Semuanya baik-baik saja, Sienna mencoba mengatakan pada dirinya sendiri. Jantungnya, yang baru saja berdebar kencang, sekarang berdegup kencang karena alasan yang berbeda. Sienna berputar sambil menutupi pipinya yang terbakar. Dia mencoba menenangkan dirinya, saya telah sepenuhnya merekonstruksi tubuh dan pakaian saya. Aku sudah memastikan untuk memakai baju baru. Pakaian yang dia kenakan sebelum disegel di dalam pohon dunia sudah usang. Dengan demikian, Sienna telah membuat pakaian baru untuk dirinya sendiri untuk dipakai. Kalau-kalau dia mungkin berpikir bahwa dia terlihat aneh, begitu Sienna tiba di Arot pagi ini, dia telah melihat sekeliling kota dan mengambil referensi dari pakaian orang yang lewat. Semuanya baik-baik saja. Dengan semua persiapannya, dia telah melakukan penelitian yang cukup untuk berbaur dengan baik dengan era saat ini tanpa mengeluarkan perasaan seseorang dari masa lalu. Meskipun dia sudah mengkonfirmasi ini, mengapa jantungnya masih berdebar begitu cepat? Sambil mengambil beberapa napas dalam-dalam lagi, Sienna menuju ke rumahnya. Rumah besarnya dipenuhi orang. Ada beberapa orang yang tidak bisa masuk tepat waktu dan sekarang mengantre di luar. Lalu ada semua karyawan yang menjaga dan memelihara mansion. Ini terlalu banyak orang. Dalam hatinya, Sienna benar-benar ingin mengusir semua orang, tapi dia hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tetap saja, orang-orang ini datang jauh-jauh ke sini karena mereka benar-benar menghormati saya dan ingin berdoa kepada saya. Mereka bahkan harus membayar banyak uang untuk melakukannya. Pikiran seperti itu melembutkan hati Sienna. Pada akhirnya, Sienna tidak mengusir turis dan memasuki mansionnya tanpa menimbulkan keributan. Secara alami,
dia tidak membayar biaya masuk. Para penjaga dan turis tidak dapat menangkap kehadiran Sienna bahkan ketika dia lewat tepat di depan hidung mereka. Masih ada sedikit waktu tersisa sebelum waktu pertemuan yang dijanjikan. Sienna akan melihat-lihat mansion dalam upaya untuk menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Meskipun semua pemandangan di sekitar mansionnya telah mengalami perubahan, struktur mansion dan perabotan di dalamnya telah dipertahankan agar terlihat seperti 200 tahun yang lalu, tidak ada yang berubah. Setelah berjalan-jalan di aula, Sienna menuju ruang kerjanya di pavilion. Ada 2 ruang belajar di mansionnya. Studi di lampiran, di mana Sienna sering memimpikannya rencana untuk masa depan, hanya menyimpan buku-buku yang dimaksudkan untuk membaca biasa. Buku-buku yang berhubungan dengan sihir sengaja dikeluarkan dari perpustakaan ini. Berkat itu, ada lebih sedikit wisatawan dalam studi lampiran. Yang sedang berkata, itu masih belum mendekati ketenangan, tetapi Sienna mampu mentolerir setidaknya tingkat kebisingan ini. Langkah kaki Sienna berhenti di depan kursi goyangnya di dekat perapian. Perapian ini tidak pernah banyak digunakan. Terutama dalam 200 tahun sejak Sienna menghilang, perapian ini tidak pernah digunakan, jadi sangat bersih tanpa jejak abu. Setelah melihat pemandangan ini, Sienna tertawa terbahak-bahak. Bahkan kursi goyang di depan perapian, melihat betapa rapinya kursi itu tanpa tanda-tanda kausan, sepertinya tidak ada yang berani duduk di dalamnya. Ada mantra alarm di atas mantra pelestarian, Sienna mengamati. Saya kira itu dimaksudkan untuk menghentikan turis duduk di atasnya. Mantra seperti itu telah ditempatkan di seluruh mansion. Sienna mencibir saat dia mengulurkan jari-jarinya ke arah perapian. Wah! Di dalam perapian yang bersih dan rapi, nyala api tiba-tiba meletus. Ah! Apa? Para turis menjerit kaget ketika para penjaga datang bergegas. Mereka segera mencoba memadamkan api di perapian, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk memadamkan api yang dinyalakan oleh sihir Sienna. Sienna terkikik saat dia meninggalkan paviliun dengan gempar. Tempat di mansion ini yang paling menarik wisatawan adalah ruang belajar sihir di ruang bawah tanah mansion. Sienna telah menghabiskan sebagian besar hidupnya meneliti sihir dalam penelitian itu. Mungkin karena itu, dia tidak benar-benar merasa ingin pergi ke sana sekarang. Bukankah ini sudah siang? Sienna berpikir dengan tidak sabar. Mengapa waktu harus berlalu begitu lambat? Sambil mengusap dadanya yang masih berdebar-debar, Sienna menaiki tangga di lorong. Tempat ini adalah tempat paling ramai kedua di dalam mansion, pendaratan di tangga yang menghubungkan aula utama ke lantai 2. Pendaratan ini ditempatkan tepat di depan potret, Wise Sienna, yang digantung di dinding di tengah aula. Aku ingin kalian semua diam untuk saat ini, gumam Sienna sambil mengangkat satu jari. Dia tidak memiliki akasha atau staf lain padanya, tapi itu tidak menimbulkan masalah bagi Sienna. Mantra yang dia gunakan diaktifkan tanpa memperingatkan mantra keamanan apapun di mansion. Orang-orang yang berkumpul di depan potret mulai pergi satu per satu. Tanpa memikirkan mengapa mereka melakukannya, mereka menuju ke aula di lantai pertama atau naik ke lantai 2. Akhirnya, pendaratan di depan potret itu dibiarkan benar-benar kosong dan sunyi. Berdiri di depan potretnya sendiri, Sienna menatap tepat ke dalamnya. Sudah 200 tahun yang lalu. Bahwa potret ini dilukis. Raja Arot pada saat itu secara pribadi telah meminta agar itu dibuat, mengatakan bahwa itu harus ditinggalkan sebagai catatan untuk generasi mendatang. Ketika dia menolak untuk melakukannya, bahkan murid-muridnya terdorong untuk datang kepadanya dan memintanya untuk mempertimbangkan kembali. Tidak punya pilihan, Sienna dengan enggan setuju. Mengenakan jubah formalnya, Sienna telah duduk di kursi di depan pelukis. Dia bahkan tidak ingin potret ini diambil, dan dia tidak, Sienna dari 200 tahun yang lalu, biasanya merasa sulit untuk tersenyum. Saat-saat langka di mana dia merasa bisa tersenyum adalah ketika dia berbicara dengan Anise atau rekan-rekannya yang lain. Selain itu, beberapa kali dia mendapati dirinya tersenyum datang setelah dia menciptakan mer. Pelukis yang bertanggung jawab untuk melukis potretnya telah membenturkan kepalanya ke tanah, memohon Sienna untuk tersenyum, meskipun itu sedikit. Karena potret itu dimaksudkan untuk ditinggalkan untuk generasi mendatang, dia mengatakan mereka tidak boleh meninggalkan ekspresi dingin seperti yang dimiliki Sienna pada saat itu. Permintaan ini hanya membuat Sienna merasa lelah dan kesal. Karena dia mendapati dirinya tidak mampu tersenyum, Sienna hanya mengatakan kepadanya bahwa jika dia benar-benar ingin meninggalkan potretnya dengan senyuman, dia harus menggambarnya sendiri. Begitulah potret ini dibuat. Dia memiliki senyum lembut yang berbeda dari ekspresinya yang biasa. Pelukis itu telah melakukan yang terbaik untuk menanamkan rasa kebajikan ke dalam ekspresi Sienna. Legenda hidup, Arquaizat yang telah meninggalkan namanya di mitos, dan Dewi Sihir, ini adalah gelar yang telah melekat pada Sienna di era itu. Dia ingin generasi mendatang dapat melihat Sienna, memandangnya, dan menghormatinya, seperti yang mereka lakukan. Jadi pelukis itu menggambar potret Sienna bijaksana dengan senyum penuh kebajikan. Itu benar-benar tidak cocok untukku, kata Sienna sambil terkekeh melihat potretnya sendiri. Dia memiliki pemikiran yang sama persis ketika dia pertama kali melihat potret ini 200 tahun yang lalu. Sienna mencoba tersenyum seperti wajahnya di potret itu tersenyum, tetapi dia tidak bisa membuatnya berhasil. Saat bibirnya yang terangkat dengan canggung kembali ke posisi biasanya, dia mengulurkan tangannya ke arah potretnya. Embusan angin tiba-tiba bertiup masuk.
Tidak ada jendela yang terbuka, tetapi angin yang bertiup melalui mansion itu segar seolah-olah baru saja datang dari hutan. Sienna menoleh, terkejut dengan hembusan angin yang tiba-tiba. Pada saat itu, angin bertiup sedikit dan bertiup melewati Sienna. Topinya tertiup angin. Sienna mengangkat kepalanya saat dia menekan rambutnya yang berkibar dengan kedua tangan. Dia melihat topinya, yang terbang tertiup angin, tersangkut di tangan seseorang. Gaya rambut dan pakaian yang dikenakan oleh pria yang menangkap topinya begitu bergaya sehingga menarik perhatiannya hanya dengan pandangan sekilas. Mata Sienna melebar menjadi lingkaran saat dia melihat penampilannya. Aku sudah menemukanmu, kata Yujin sambil menyeringai sambil melambaikan topi yang dia tangkap di tangannya.